Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafid Aryansyah, NIM 12 18 011 2094 dengan dosen pengampu Zumarni SPT MP. Di sini saya akan membahas tentang biogeokimia. Pengertian biogeokimia adalah proses peredaran unsur-unsur kimia dari lingkungan ke komponen biotik dan kembali lagi ke lingkungan. Proses ini terjadi secara berulang-ulang dan tidak terbatas. Biogeokimia dapat didefinisikan sebagai peredaran unsur-unsur dan proses kimia dari lingkungan komponen biotik dan kembali lagi ke lingkungan, dan proses tersebut terjadi secara berulang-ulang dan tidak terbatas. Ada 5 siklus yang terdapat pada biogeokimia. Yang pertama ada siklus nitrogen, yang kedua ada siklus air, yang ketiga ada siklus fosfor, yang keempat ada siklus sulfur atau belerang, dan yang kelima ada siklus karbon. Yang pertama, siklus nitrogen adalah suatu proses konversi senyawa yang mengandung unsur nitrogen menjadi berbagai macam bentuk kimiawi yang lain. Daur nitrogen ini terbagi atas beberapa proses, antara lain fiksasi, yaitu proses pengikatan atau pengambilan nitrogen bebas dari udara menjadi senyawa nitrogen yang dapat dimanfaatkan tumbuhan. Yang kedua ada amonifikasi, proses pembentukan amonium dari nitrogen yang telah difiksasi. Yang selanjutnya ada nitrifikasi, yaitu proses pengubahan amonium menjadi nitrat oleh aktivitas enzim nitrogen yang dimiliki oleh bakteri nitrifikasi. Yang selanjutnya ada asimilasi, yaitu proses pemanfaatan nitrat dalam proses fotosintesis di tumbuhan. Yang terakhir ada denitrifikasi, yaitu proses nitrogen kembali ke udara. Di sini ada gambar dari proses bentuk siklus nitrogen tersebut, bisa diperhatikan sendiri. Dan selanjutnya ada siklus air, yaitu daur ulang merupakan pergerakan air dari bumi menuju atmosfer dan kembali lagi ke bumi, yang terjadi secara terus-menerus membentuk sirkulasi. Daur ulang air ini terjadi dengan sinar matahari yang menguapkan air yang ada di laut, sungai, dan danau yang disebut evaporasi. Di sini ada contoh gambar yang dapat kalian tengok, yaitu gambar dari siklus air tersebut. Dan selanjutnya ada siklus fosfor, yaitu siklus biogeokimia yang menggambarkan transformasi dan translokasi fosfor dalam tanah, air, serta bahan organik hidup dan mati. Penambahan fosfor ke tanah terjadi karena penambahan pupuk organik dan pupuk anorganik, seperti pupuk kandang, itu merupakan pupuk organik, dan degradasi serta dekomposisi bahan organik seperti tumbuhan dan hewan. Proses ketika fosfor bergerak melalui litosfer, hidrosfer, dan biosfer. Di sini ada gambar yang dapat kalian lihat, yaitu tentang siklus fosfor. Yang selanjutnya ada siklus sulfur atau belerang, yaitu suatu rangkaian perpindahan suatu zat yang memiliki kandungan unsur belerang atau sulfur yang berada di permukaan bumi dalam lingkungan atmosfer. Unsur belerang ini berbentuk yaitu SO2 yang berasal dari aktivitas serta pembakaran bahan bakar fosil. Di sini ada contoh gambar yang dapat kalian lihat, yaitu tentang siklus sulfur atau belerang. Yang selanjutnya ada siklus karbon, yaitu suatu proses dari karbon yang mengalami pergerakan dari tempat ke tempat yang lain, disebut dengan siklus karbon. Dalam keberlangsungan ekosistem di permukaan bumi, karbon memiliki peran yang sangat penting. Di sini ada gambar siklus karbon yang dapat kalian lihat, yaitu ada erupsi, ada CO2 yang menyerap dari air, respirasi, fotosintesis, CO2 yang menyerap, fotosintesis melepaskan oksigen, fitoplankton yang kemudian ada zooplankton, ikan paus, tanah gambut, fosil, batu bara, minyak bumi, tanah, industri. Di sini ada
siklusnya yang dapat kalian tengok sendiri, yang tentunya itu selalu terus berputar dan tidak terbatas. Sekian dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.